Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ridwan Fauji. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tema yakni menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, kalau kita hidupnya ingin manfaat, yang pertama caranya rendah hati atau tawadu dan hindari sifat poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, yang pertama yaitu kita bahas larangan untuk berpoya-poya. Berpoya-poya ini di dalam Al-Quran ada dua nama, yaitu israf dan ada tabdzir. Israf di dalam Al-Quran itu diulang sampai 23 kali, dan tabdzir diulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Israf artinya berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Jadi termasuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sedangkan tadbir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabdir ini maknanya hampir dekat dengan israf, ya, yaitu berhambur-hambur atau berlebihan, ya. Jadi baik israf ataupun tabdir tergolong perilaku tercela atau akhlakul madmumah. Ya. Larangan berpoya-poya ini yang pertama alasannya karena berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang ini maknanya berpoya-poya itu adalah merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Ya. Islam ini sangat melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas, israf dan boros atau tabdzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Islam juga menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Ya. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Larangan israf atau berlebih-lebihan diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ini terdapat pada Quran Surah Al-Furqan
ayat ke-6-7. Bagaimana cara menghindari sifat israf dan tabdzir? Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang selanjutnya, selalu bersyukur. Kemudian, bertindak selektif dan terencana. Dan yang terakhir, bersikap rendah hati. Oke, yang kedua, yaitu larangan untuk riya dan sum'ah. Oke ya. Riya ini secara bahasa itu memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan riya. Sekarang sum'ah. Sum'ah secara bahasa adalah memperdengarkan. Kalau secara istilah yaitu memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Nah, ini ya, riya tadi melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Riya ini termasuk terhadap syirik atau musyrik kecil. Ya, ini ya. Riya juga menjadi penghapus pahala. Ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Oke. Larangan riya ini juga terdapat dalam hadis Nabi An Mahmud bin Labidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar qala ar-riya innallaha yaqulu yawma tujazal ibadu bi'a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi'a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa rawahu Ahmad. Dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, riya. Besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman Allah, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Oke ya, ciri-ciri riya ini dan sum'ah yang pertama, dia selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Jadi kalau dia melakukan suatu amal, dia selalu menyebutnya dan mengungkit-ungkit, wah saya ini kemarin ini itu ya. Itu seperti itu ya. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ya, ikut-ikutan kalau orang lain gitu pengen ikut dan karena ingin dipuji tadi ya. Kemudian malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain ya. Ini tadi karena riya dan sum'ah ini beramalnya itu kalau dapat pujian atau bisa dilihat orang lain. Kalau orang lain tidak melihat, dia malas-malesan gitu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Ya, kalau banyak orang gitu ya, dia beramal baik gitu kan, melakukan amal yang baik di depan orang. Tapi kalau tidak ada orang, dia malah melempem gitu kan, malas gitu ya. Selanjutnya yaitu amalnya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Makanya tadi dia selalu berbicara ke orang lain. Oh saya ini itu, saya ini pernah ini, ya saya sedekah ini disebut-sebutin kalau dia melakukan amal gitu kan, amal kebaikan. Ya. Kemudian ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Pasti kalau ciri-ciri orang yang riya dan sum'ah, ekspresinya itu berbeda. Kalau tidak ada orang, dia
kelihatan males, gak ingin melakukan kebaikan itu. Tapi kalau sedang banyak orang, wah dia semangat gitu ya. Kemudian tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Ini ya yang terakhir. Kalau dipuji atau disanjung, wah dia pasti akan semangat melakukan amal baik tersebut. Tapi kalau dia tidak ada yang muji malah dicemooh, ya dia pasti akan gak mau melakukannya itu ya. Nih, oke. Kita lanjut. Ini ada macam-macam ria ya, ada tingkatan ria. Yang pertama ria kholis ya, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Selanjutnya ada ria syirik ya, yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ini double niat ya. Di sisi lain dia niatnya menjalankan perintah Allah, tapi di sisi lain dia juga ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Oke ya. Ini bentuk-bentuk ria. Ya. Yang pertama ria dalam niat ya. Contohnya seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk ria dalam niat. Ya. Ya, dia bicara ke orang lain, saya ikhlas. Ya, padahal di dalam hatinya dia tidak ikhlas gitu ya. Kemudian ada ria dalam perbuatan ya. Yaitu contohnya seseorang memakai baju muslim lengkap dengan sorbannya agar disangka sebagai orang soleh ini ya. Ini mah mendahulukan casing ya. Ya pakai jubah disangka agar dia disangka orang soleh. Oke ya. Ya. Kemudian cara menghindari ria itu bagaimana ya? Yang pertama, luruskan niat ya. Bahwa kalau kita ibadah, kita harus lurus niatnya bahwa kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak rasa syukur ya. Ini yang paling penting ya. Apapun yang kita miliki, apapun yang Allah berikan, syukuri. Karena sudah jelas la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kita berkufur, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih ya. Oke. Terus kemudian memperbanyak ingat kematian ini juga zikrul maut. Kalau ada yang meninggal, ya Allah, kita juga akan menyusul mereka ya. Jadi perbanyak ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kemudian yang terakhir, membiasakan hidup sederhana ya. Sederhana sajalah, jangan berlebihan ya. Ini ya, kalau kita ini harus ada bentengnya. Benteng amal itu ada 3, yaitu merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Yang kedua, berniat meraih ridho Allah agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Dan yang terakhir, berharap pahala dari Allah dengan menghilangkan ria dan sum'ah. Oke ya, kita lanjut. Nomor 3, yaitu larangan untuk takabur. Ya, ada 2 kunci ya di dalam takabur ini, yaitu sombong dan yang kedua merendahkan. Ya, jadi takabur ini ada 2 kata kunci, yaitu sombong dan merendahkan. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Jadi dia merasa dialah yang paling tinggi. Wah, saya yang paling bagus. Ya, orang lain lewat gitu ya. Itu takabur ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha wala tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga.
sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ini termaktub pada surah Al-A'raf ayat ke-40. Kemudian ayat berikutnya, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini termaktub pada surah Al-A'raf ayat ke-36. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, al-izzu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad adzabtuh. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran atau kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi, oke, kita lanjut. Bagaimana cara menghindari sifat takabur ini? Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan diri. Ini ya, bahwa diri ini memiliki kekurangan dan kelemahan. Di balik kekuatan atau keberhasilan kita, ya, pasti ataupun di balik kebesaran, di balik kelebihan, ya, kekuatan kita pasti ada kekurangan. Jadi sadari itu, ya, sadari itu. Yang kedua, yaitu menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Yang selanjutnya, berusaha selalu menghargai orang lain. Terus, bersifat rendah hati atau tawadhu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Oke ya. Kita lanjut, larangan untuk hasad. Hasad ini ada dua kata kunci ya, tidak senang akan nikmat orang dan ingin nikmat itu hilang dari orang lain ya. Jadi hasad itu sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Jadi hasad ini dia itu tidak senang kalau melihat orang lain bahagia. Ya, itu. Ya. Ini larangan hasad itu termaktub dalam surah An-Nisa ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini dalam hadis juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Rawahu Abu Dawud. Ini yang sering kita dengar kan, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ya, jadi hasad itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW itu apa ya? Seperti api memakan kayu bakar, di mana hasad ini akan memakan kebaikan yang telah kita lakukan. Akan tetapi, ya, ada hasad yang diperbolehkan.
Ya tadi kan nggak boleh. Kok ada hasad yang dibolehkan? Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la hasada illa fitnatain. Rajulun atahullahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Satu, orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Dan yang kedua, orang yang diberi oleh Allah hikmah, ilmu, lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Maksudnya gimana? Jadi ada hasad, itu yang diperbolehkan. Kita hasad atau dengki ataupun ingin iri dengan orang lain, ada yang diperbolehkan. Apa? Satu, iri terhadap orang yang diberi harta, kekayaan, kemudian orang tersebut menggunakannya untuk menegakkan kebaikan. Kemudian yang kedua, kita boleh iri terhadap orang yang diberi oleh Allah hikmah, ilmu, lalu diamalkan dan diajarkan. Ya, kalau istilahnya gini, kita boleh iri kepada orang yang lebih baik daripada kita dalam beramal, gitu ya. Itu diperbolehkan, ya. Kemudian ada 3 jenis hasad berbahaya menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia ingin mendapatkan nikmat tersebut. Jadi, yang pertama hasad yang sangat berbahaya itu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dan ia ingin mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, hasad yang berbahaya menurut Imam Al-Ghazali yaitu mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Jadi yang kedua itu, yang penting orang lain tidak bahagia gitu kan. Ya, tidak suka kalau melihat orang lain bahagia, walaupun dia sendiri tidak bahagia. Tapi dia akan merasa bahagia kalau orang lain menderita. Ya. Yang selanjutnya yaitu merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara menghindari sifat hasad? Itu yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberikan apapun terhadap manusia itu pasti Allah dengan seadil-adilnya. Bukan berarti harus sama, bukan, tapi melihat kemampuannya masing-masing, ya. Selanjutnya, memperbanyak rasa syukur, ya. Syukuri apa yang ada gitu kan. Syukuri apa yang ada yang Allah berikan terhadap kita. Kita tidak boleh melihat orang lain, ya. Kemudian menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Jaga sifat tawadu, ya. Rendah diri gitu. Tidak sombong. Kemudian senang membantu orang lain. Ini perbanyaklah membantu orang lain. Kemudian mempererat tali silaturahmi, ya, silaturahmi terhadap orang lain, ya. Terhadap sahabat, keluarga ataupun teman-teman kita, ya. Kemudian mendahulukan kepentingan umum, ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.